Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok di mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Afif Alfianto, MPD. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Di sini saya akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok 5, yang terdiri dari saya sendiri, Riza Wahyuni dengan NIM 1930203095, Dia Islamiyah dengan NIM 1930203117, Husnul Arifah dengan NIM 1920203201, dan M. Fadilah Amin dengan NIM 1930203187. Pada video presentasi kali ini, kami akan membahas tentang manajemen mutu dalam pendidikan. Kami akan membahas dua pembahasan yang akan kami paparkan. Pertama, pengertian manajemen mutu pendidikan, dan yang kedua, indikator manajemen mutu pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnul Arifah dengan nomor induk mahasiswa 192020321. Saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu pengertian manajemen mutu dalam pendidikan. Pengertian manajemen sendiri berasal dari bahasa Latin, dari kata manus yang artinya tangan, dan agere yang berarti melakukan. Merupakan ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, mengomunikasikan, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen, yaitu terdiri dari planning, organizing, actuating, controlling, agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengertian mutu sendiri ialah suatu produk atau jasa yang memenuhi syarat atau keinginan pelanggan, di mana pelanggan dapat menggunakan atau menikmati produk atau jasa tersebut dengan sangat puas dan ia menjadi pelanggan tetap. Definisi ini lebih menekankan kepada pelanggan bahwa mutu adalah derajat kemampuan suatu produk atau jasa untuk memenuhi kepuasan pemakai dan penghasilnya. Selanjutnya, pengertian pendidikan. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 dan 3, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar, proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, pengertian mutu pendidikan. Proses pendidikan merupakan suatu keseluruhan aktivitas pelaksanaan pendidikan dalam berbagai dimensi, baik internal maupun eksternal, baik kebijakan maupun operasional, edukatif ataupun manajerial, baik pada tingkatan makro atau nasional, regional, institusional maupun instruksional dan individu, baik pendidikan dalam jalur sekolah maupun luar sekolah. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen mutu terpadu dalam pendidikan. Manajemen mutu terpadu dalam pendidikan adalah manajemen fungsional dengan pendekatan yang secara terus-menerus difokuskan pada peningkatan kualitas agar produknya sesuai dengan standar kualitas dari masyarakat yang dilayani dalam pelaksanaan tugas pelayanan umum atau public service dan pembangunan masyarakat. Baiklah, saya Dia Islamiyah dengan NIM 1930203117. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari materi selanjutnya di bagian B tentang indikator manajemen mutu pendidikan. Adapun indikator manajemen mutu pendidikan terdiri dari 6 bagian. 1. Profesionalisme guru. 2. Kurikulum dan pembelajaran. 3. Sarana, prasarana, dan sumber belajar. 4. Penilaian belajar dan pembelajaran. 5. Daya tarik dan keberhasilan belajar. 6. Pengembangan budaya kelembagaan dan pendayagunaan lingkungan. Tapi di sini saya hanya akan memaparkan 3 dari indikator manajemen mutu pendidikan. 1. Profesionalisme guru.
Profesionalisme guru itu terdiri dari 1. Guru menguasai materi pelajaran dan iptek. 2. Guru memiliki sikap dan perilaku yang dapat diteladani. 3. Guru memiliki kecintaan dan berkomitmen terhadap profesinya. 4. Guru menjadi motivator agar peserta didik aktif belajar. 5. Guru berlaku jujur, adil, dan menyenangkan. 6. Guru menguasai berbagai strategi pembelajaran dan teknik pembelajaran. 7. Guru bersikap terbuka dalam menerima pembaruan dan wawasan. 8. Guru memperhatikan perbedaan karakteristik di setiap peserta didiknya. 9. Guru mendapat kemudahan atau kesempatan dalam mengembangkan pribadi dan profesionalismenya. 2. Kurikulum dan proses pembelajaran terdiri dari 1. Kurikulum dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. 2. Pengembangan kurikulum mengikuti kemajuan iptek. 3. Program pembelajaran disusun secara sistematika dan komprehensif. 4. Program pembelajaran mendukung aspek spiritual, intelektual, sosial, dan emosional. 5. KBM dilakukan untuk mengembangkan potensi peserta didik seoptimal mungkin. 6. Pengembangan kurikulum meningkatkan kompetensi dan kemandirian peserta didik. 7. Pengembangan kurikulum berfokus pada perkembangan potensi peserta didik secara optimal. 8. Pengembangan kurikulum disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. 9. Pengembangan kurikulum disesuaikan secara profesional antara kepentingan nasional dan kebutuhan lokal. 10. Pengembangan kurikulum secara kolaboratif dengan melibatkan pemangku kepentingan. 11. Pengembangan dan implementasi kurikulum dilakukan secara kolegial dalam forum guru. 3. Sarana, prasarana, dan sumber belajar terdiri dari 1. Dimanfaatkan sumber belajar yang bervariasi termasuk lingkungan. 2. Tersedianya sarana prasarana yang mendukung proses belajar dan pembelajaran. Ketiga, sarana dan sumber belajar mudah diperoleh oleh setiap peserta didik. Keempat, tersedianya buku pelajaran yang bermutu dan layak sesuai dengan jumlah peserta didik yang ada. Kelima, tersedianya perpustakaan, koleksi pustaka, dan pelayanan yang memadai. 6. Dimanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Ketujuh, pengaturan sarana yang menjamin keamanan, kebugaran, kesehatan, dan kenyamanan dalam belajar. 8. Tersedianya laboratorium, fasilitas olahraga, dan ruang kreatif yang diperlukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan pemakalah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Fadila Amin, NIM 1930 203187. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yaitu tentang indikator manajemen mutu pendidikan. Keempat, penilaian belajar dan pembelajaran. A. Penilaian dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan. B. Penilaian dilakukan secara terbuka. C. Penilaian dilakukan secara otentik. D. Penilaian hasil belajar dan pembelajaran digunakan untuk pembinaan lebih lanjut. E. Penilaian terhadap peserta didik dilakukan mencakup keseluruhan aspek pengembangan potensi. F. Proses pembelajaran diawali secara internal dan eksternal. Kelima, daya tarik dan keberhasilan belajar peserta didik. A. Peserta didik yang mengalami hambatan belajar atau kecerdasan khusus memperoleh bimbingan khusus. B. Peserta didik berminat untuk tetap bersekolah dan tidak ada drop out. C. Terbukanya kesempatan percepatan belajar bagi peserta didik yang mampu. D. Terbukanya kesempatan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan untuk memperoleh pembinaan. E. Mutu lulusan peserta di atas standar nasional. F. Kompetensi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan kecakapan hidup. G. Berkembangnya kemampuan siswa dalam mengikuti perubahan lingkungan.
Keenam, pengembangan budaya, kelembagaan, dan pendayagunaan lingkungan. A. Adanya komitmen bersama untuk mencapai proses dan hasil yang terbaik. B. Suasana satuan pendidikan yang menyenangkan. C. Visi, misi, dan tujuan sekolah yang berprinsip sederhana, terukur, dapat diciptakan beralasan dengan batasan waktu. D. Sekolah atau madrasah memperoleh dukungan dari masyarakat, orang tua, alumni, dan pihak yang berwenang. Tersedianya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai. F. Keterbukaan komunikasi dalam pengambilan keputusan. G. Terjaminnya kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. H. Hasil proses dan hasil pendidikan dapat dipertanggungjawabkan. I. Para penyelenggara pendidikan melakukan refleksi untuk perbaikan diri. J. Rencana kerja disusun bersama antara sekolah atau madrasah, komite sekolah atau madrasah, dan dinas yang terkait. K. Terjalin hubungan yang serasi dengan para pemangku kepentingan. L. Satuan pendidikan mengelola sumber daya secara transparan dan akuntabel. M. Didaya gunakannya sumber dalam pembelajaran. N. Dikembangkannya jaringan kemitraan antar satuan pendidikan lokal, regional, dan internasional. O. Terjalinnya kerjasama secara kelembagaan dengan pihak lain. P. Terbangunnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan sedikit dari pemaparan materi tentang manajemen mutu dalam pendidikan. Secara umum, mutu dapat didefinisikan sebagai produk atau jasa yang ditentukan oleh pelanggan dan diperoleh melalui pengukuran proses serta perbaikan yang berkelanjutan. Mutu pendidikan mempunyai makna sebagai suatu kadar proses dan hasil pendidikan secara keseluruhan. Mutu pendidikan yang menyangkut proses atau hasil ditetapkan sesuai dengan pendekatan dan kriteria tertentu. Terdapat 6 indikator dalam manajemen mutu pendidikan. Pertama, profesionalisme guru. Kedua, kurikulum dan proses pembelajaran. Ketiga, sarana prasarana dan sumber belajar. Keempat, penilaian belajar dan pembelajaran. Kelima, daya tarik dan keberhasilan belajar peserta didik. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu pengembangan budaya, kelembagaan, dan pendayagunaan lingkungan. Baik, sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.